Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astri Aulia Suhaimi dari kelas 12H. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang bab 1, yaitu wilayah, tata ruang, dan dampaknya terhadap kebahagiaan. Nah, yang pertama yaitu ada wilayah. Wilayah terbagi menjadi 3, yaitu ada wilayah formal, fungsional, dan wilayah perencanaan. Simak penjelasannya berikut ini. Wilayah. Beberapa ahli mendefinisikan wilayah, misalnya Hadji Sarosa mengungkapkan bahwa wilayah merupakan sebutan untuk lingkungan permukaan bumi yang jelas batasnya. Sementara Hartshorne mendefinisikan wilayah sebagai suatu area yang spesifik dan memiliki aspek pembeda dengan area lain. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa wilayah merupakan dimensi ruang atau spesial berupa area-area di permukaan bumi yang memiliki karakteristik spesifik yang berbeda dengan area lainnya. Istilah wilayah juga dapat digunakan untuk menunjukkan suatu tempat yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan tempat lain. Jenis-jenis wilayah. Yang pertama yaitu wilayah formal atau yang sering kita sebut dengan wilayah homogen. Wilayah formal merupakan wilayah yang memiliki dasar konsep homogenitas atau hanya mempunyai satu ciri khas saja dan bersifat statis. Dengan karakteristik khas tersebut, wilayah formal dapat dibedakan dari wilayah lain di sekitarnya. Contohnya seperti wilayah dataran tinggi yang hanya ada banyak gunung di sekitar wilayahnya dan juga perkebunan serta wilayah tropis. Lalu selanjutnya ada wilayah nodal atau yang sering kita sebut dengan wilayah fungsional. Berbeda dari formal, wilayah fungsional memiliki keberagaman atau heterogenitas antara wilayah satu dengan yang lainnya. Meski berbeda, namun secara fungsional keseluruhan wilayahnya saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu contohnya dapat ditemui pada wilayah metropolitan seperti Jabodetabek. Dan yang terakhir yaitu wilayah perencanaan atau wilayah program. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut, yang bisa bersifat alamiah maupun non-alamiah yang demikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan. Contohnya yaitu adalah wilayah Pandimbang yang rencananya akan dibuat jalan tol. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis wilayah, pengertian, serta contohnya, selanjutnya kita beralih ke desa dan kota. Desa. Desa secara harfiah berasal dari bahasa India yaitu Swadesi yang artinya negeri asal, tempat asal atau tanah leluhur. Pengertian desa seringkali diasosiasikan dengan sistem sosial terkecil yang terletak di wilayah yang jauh dari perkotaan. Definisi mengenai desa sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang berlaku. Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Lalu selanjutnya yaitu ada pengertian dari kota. Berbeda dengan desa, kota menunjukkan wilayah yang jauh lebih dinamis perkembangannya. Jika di desa fasilitas publik terbatas, sebaliknya di kota justru memiliki fasilitas publik yang lengkap. Di kota, banyak tersedia fasilitas kesehatan, pendidikan, sosial, seni, dan lain-lain. Di kota tersedia banyak rumah sakit, klinik, apotek, kampus, sekolah, lapangan olahraga, perbelanjaan, dan masih banyak lagi jenis lainnya. Pengertian kota secara umum merujuk pada wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi yang non-agraris, fasilitas publik yang lengkap, serta jumlah penduduk yang lebih besar daripada wilayah desa. Konsep wilayah kota memiliki beberapa perbedaan mendasar yang menarik untuk dikaji. Namun demikian, apabila ditelaah dari proses terbentuknya kota merupakan wujud dari perkembangan wilayah desa. Nah, selanjutnya yaitu ada indeks kebahagiaan. Pengaruh pengembangan wilayah terhadap indeks kebahagiaan. Pengembangan wilayah merupakan salah satu strategi penting dalam pembangunan yang bertujuan untuk memberdayakan potensi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ini menjadi tujuan utama dari upaya pengembangan wilayah, dilakukan dengan harapan bahwa hasil dari pengembangan wilayah akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun tingkat kebahagiaan hidup.
Penerapan pengembangan wilayah yang berfokus pada pemerataan pembangunan antar wilayah akan berdampak besar terhadap indeks kebahagiaan penduduk di suatu wilayah. Lalu, pengaruh tata ruang terhadap indeks kebahagiaan. Konsep penataan ruang adalah proses pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang bertujuan menghasilkan struktur dan pola ruang yang baik sesuai dengan tujuan pembangunan. Indeks kesejahteraan merupakan parameter yang menilai kesejahteraan subjektif dengan 3 dimensi, yaitu kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Contoh permasalahan terlihat di Kota Semarang yang telah mengalami pertumbuhan pembangunan yang pesat dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Meskipun demikian, sejumlah masalah lingkungan seperti banjirop, penurunan kualitas udara dan air, kesemrawutan lalu lintas, dan tingginya migrasi masuk penduduk masih terjadi. Pembangunan tata ruang Kota Semarang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan undang-undang, dan rencana tata ruang wilayah belum berperan efektif sebagai instrumen pengendali pembangunan. Dari contoh kasus tersebut terlihat bahwa tata ruang yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan indeks kebahagiaan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan penataan ruang yang sesuai dengan asas penataan ruang untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung kepuasan hidup masyarakat. Upaya tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan penduduk secara keseluruhan. Jadi, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi bab 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.